wabarakatuh. Kami adalah siswa-siswi 8I yang akan melakukan praktek, yaitu praktek membuat alat penjernih air yang beranggotakan 10 orang, yaitu 5 laki-laki dan 5 perempuan. Sebelum kalian menonton prakteknya, alangkah baiknya kalian mendengarkan materi yang kami sampaikan. Kalian tahu nggak sih asal-usul alat penjernih air atau penemu alat penjernih air? Tidak ada satu penemu tunggal yang dapat dikaitkan dengan penemuan alat penjernih air. Sejarah penggunaan alat penjernih air mencakup berbagai peradaban dan berabad-abad. Dan banyak orang yang telah memberikan kontribusi dalam mengembangkan teknologi penjernih air modern. Sebagai contoh, pada abad ke-16, seorang imam Inggris bernama Rafael William Derma menciptakan slow sand filter atau filter pasir lambat, yang menjadi dasar bagi banyak sistem penjernih air modern. Selain itu, pada awal abad ke-20, Dr. John Snow, seorang dokter dari Inggris, melakukan penelitian tentang kolera melalui air yang membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya penyaringan air untuk menghindari penyakit. Selain itu, banyak ilmuwan dan penemu lainnya telah berkontribusi dalam mengembangkan teknologi penjernih air modern, termasuk Joseph Amit, yang mengembangkan sistem penjernih air dengan menggunakan karbon aktif pada abad ke-18, dan Aaron Chibron yang memperkenalkan filter pasir cepat pada abad ke-19. Pada masa modern, teknologi penjernih air semakin maju dan melibatkan banyak insinyur, ilmuwan, dan ahli teknologi lainnya di seluruh dunia. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menunjuk satu penemu atau individu yang bertanggung jawab atas penemuan alat penjernih air. Filter sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan, seperti pasir, batu kerikil, dan aral. Bahan-bahan tersebut disusun secara bertingkat dalam wadah seperti botol atau ember. Air yang ingin dijernihkan kemudian diisi ke dalam wadah tersebut dan dibiarkan meresap melalui lapisan filter tersebut. Proses ini akan membantu menghilangkan partikel-partikel yang terlarut di dalam air. Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan alat penjernih air sederhana menggunakan filter sederhana. Bahan-bahan yang dibutuhkan: botol pasir bekas yang telah dibersihkan, pasir halus, kerikil kecil atau batu kerikil, arang aktif atau karbon aktif, ampas atau saring kecil, dan butir. Air yang akan dijernihkan. Langkah-langkah pembuatan pertama: siapkan botol plastik bekas yang telah dibersihkan dan keringkan dengan baik. Lalu potong botol plastik tersebut menjadi dua bagian. Bagian bawah digunakan sebagai tempat menampung air jernih, sedangkan bagian atas digunakan sebagai tempat penyaringan air. Kedua, masukkan lapisan pertama penyaringan dengan menambahkan tisu atau kapas, dilanjut dengan kerikil kecil atau batu kerikil ke bagian atas tisu botol plastik. Lapisan kerikil ini bertujuan untuk menahan partikel-partikel besar dalam air. Ketiga, tambahkan lapisan kedua dengan menambahkan pasir halus di bagian atas lapisan kerikil. Pasir halus akan membantu menangkap partikel yang lebih kecil dalam air. Keempat, tambahkan lapisan ketiga dengan menambahkan arang aktif atau karbon aktif di bagian atas lapisan pasir. Arang aktif akan membantu menangkap partikel-partikel yang lebih kecil dari pasir serta membantu menghilangkan bau dan rasa yang tidak sedap dalam air. Kelima, tutup penyaringan dengan menggunakan kain atau saringan kecil yang bersih. Hal ini bertujuan untuk menahan partikel-partikel kecil dalam air yang telah disaring. Keenam, letakkan bagian atas botol plastik yang telah dijadikan sebagai penyaringan di atas bagian bawah botol plastik yang telah dijadikan sebagai tempat penampung air yang jernih. Ketujuh, tuangkan air yang ingin dijernihkan ke dalam bagian atas penyaringan secara perlahan-lahan. Air akan meresap melalui lapisan penyaringan dan menjadi air jernih yang terkumpul dalam bagian bawah botol plastik. Kedelapan, biarkan air menetes melalui filter selama beberapa jam atau semalam, tergantung pada banyaknya air yang perlu disaring. Demikianlah langkah-langkah pembuatan alat penjernih air sederhana menggunakan filter sederhana. Pastikan untuk membersihkan filter secara berkala dan mengganti bahan penyaringan sesuai dengan kebutuhan agar air yang dihasilkan tetap bersih dan sehat untuk dikonsumsi. Pembuatan alat penjernih air sederhana di Indonesia memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat, diantaranya mengurangi risiko penyakit akibat air kotor. Penggunaan alat penjernih air dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan akses air bersih yang lebih aman dan berkualitas, sehingga mengurangi risiko terkena penyakit yang disebabkan oleh air kotor seperti diare, hepatitis A, kolera, dan sebagainya. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mendapatkan akses air bersih yang aman dan berkualitas. Masyarakat dapat menjaga kesehatan dan meningkatkan produktivitas serta kualitas hidup mereka. Mengurangi beban biaya. Pembuatan alat penjernih air sederhana dengan bahan-bahan yang mudah didapat dan murah dapat membantu masyarakat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli air bersih atau alat penjernih air yang mahal. 4. Mengurangi dampak lingkungan.
Dengan menggunakan alat penjernih air sederhana yang mudah didaur ulang, masyarakat dapat membantu mengurangi dampak lingkungan akibat pembuangan sampah botol plastik yang tidak terkendali. Pembuatan alat penjernih air sederhana merupakan sebuah proses yang sederhana dan dapat dijalankan oleh siapa saja, sehingga mendorong kreativitas dan inovasi dalam menciptakan solusi-solusi sederhana untuk mengatasi masalah ketersediaan air bersih. Dengan demikian, pembuatan alat penjernih air sederhana di Indonesia dapat membantu masyarakat untuk mengatasi masalah ketersediaan air bersih dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.